Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang bab limit, yaitu kita mulai dari materi pertama nak ya, yaitu definisi dan notasi limit. Pertama-tama di sini akan Bapak jelaskan terlebih dahulu yaitu pendekatan nilai X. Nah, perhatikan garis bilangan berikut. Misalkan ini nak ya, diberikan garis bilangan yang mana ini posisinya di 1,2, kemudian 1,3, 1,4 sampai 2,7. Kemudian bilangan berapakah yang paling dekat dengan 2? Nah, jika didekati dari kanan, maka bilangan yang dekat dengan 2 adalah 2,1. Perhatikan nak ya, ini kan 2 ada di sini ya. Kalau kita dekatkan dari kanan itu kan sebelah sini ya. Kalau kita dekatkan ke 2, kita dekatkan ke 2. Nah, ini adalah bilangan yang paling dekat dengan 2. Maka nilainya adalah 2,1. Sekali lagi nak ya. Jika didekatkan dari kanan, maka bilangan yang dekat dengan 2 adalah 2,1. Ini kita dekatkan ke 2, nah yang paling dekat dengan 2 adalah 2,1 ya. Oke. Namun jika didekati dari kiri, maka bilangan bulat yang dekat dengan 2 adalah 1,9. Dari kiri nak ya, yang paling dekat dengan 2 yaitu 1,9. Betul ya, ini yang paling dekat dengan 2 ya, yaitu 1,9. Itu kalau dari kiri. Kemudian misalkan X merupakan bilangan yang dekat dengan 2. Maka dapat dinotasikan X mendekati 2 sebagai X panah 2. Jadi sekali lagi X mendekati 2 dinotasikan dengan X panah 2 ya. Kemudian X mendekati 2 dari kanan dinotasikan sebagai X panah 2 pangkat positif. Jadi pangkat positif ini menunjukkan bahwasanya X mendekati 2 dari kanan. Dan X mendekati 2 dari kiri dinotasikan sebagai X panah 2 pangkat negatif. Jadi pangkat negatif ini menunjukkan bahwasanya dia mendekati 2 dari kiri. Sekali lagi nak ya, pangkat positif menunjukkan dia dari kanan, pangkat negatif menunjukkan dia dari kiri ya. Jadi diperhatikan pangkatnya nak ya. Tapi kalau misalkan cuma X mendekati 2 saja, maka ya X mendekati 2 saja ini ya. Oke. Kemudian ini Bapak lanjutkan, yaitu kita bahas pendekatan nilai fungsi fx. Kalau tadi kan cuma pendekatan nilai x-nya saja nak ya. Kalau sekarang pendekatan nilai fungsi fx. Nilai limit fungsi fx untuk x mendekati c dinotasikan sebagai ini nak ya, limit fx untuk x mendekati c. Sekali lagi cara bacanya adalah nilai limit fungsi fx untuk x mendekati c ya. Kemudian limit fungsi fx untuk x mendekati c dari kanan dinotasikan sebagai limit fungsi fx untuk x mendekati c pangkat positif. Sekali lagi nak ya, kalau pangkat positif itu berarti dari kanan ini ya. Pangkat positif ini berarti apa? X mendekati c dari kanan ya. Dan limit fungsi fx untuk x mendekati c dari kiri dinotasikan sebagai ini nak ya, limit fx untuk x mendekati c dari kiri. Jadi pangkat negatif. Sekali lagi pangkat negatif ini artinya adalah dari kiri ya. Oke. Kemudian ini ada konsep nak yang perlu kalian pahami nak ya, yaitu limit fx untuk x mendekati c sama dengan L, artinya dia nilainya ada, itu jika dan hanya jika limit kanan sama dengan limit kiri. Kalau misalkan dibalik, limit kanan sama dengan limit kiri, yaitu misalkan dia sama dengan L, maka limit fx untuk x mendekati c-nya yaitu sama dengan L ya. Tapi kalau limit kanan dan limit kirinya berbeda, maka limitnya
untuk X mendekati C ini tidak ada ya. Jadi sekali lagi kalau limit kanan sama dengan limit kiri sama dengan L, maka limit X mendekati C-nya sama dengan L. Tapi kalau limit kanan tidak sama dengan limit kiri, maka nanti limit fx untuk x mendekati c-nya tidak ada ya. Oke, jadi ini benar-benar kalian pahami nak ya. Oke, lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh 1, diberikan tabel nilai fungsi fx berikut. Nah ini nak ya, Bapak berikan sebuah tabel, yang atas itu adalah nilai x-nya, sedangkan yang bawah adalah nilai y-nya. Artinya kalau x-nya 1,96, maka fx-nya sama dengan 4. Begitu seterusnya nak ya. Kalau x-nya 1,97, maka fx-nya 4,01 ya. Kemudian berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh nilai dari limit fx untuk x mendekati 2 dari kanan. Nah, fokusnya ya, x-nya mendekati 2 dari kanan. 2 itu kan ada di sini ya. Kalau kita dekatkan dari kanan itu kan sebelah sini ya. Kita dekatkan mendekati 2 nak. Yang paling dekat adalah 2,01. Sekali lagi nak ya. X mendekati 2 dari kanan. 2-nya ada di sini, kita dekatkan dari kanan. Seret, yang paling dekat adalah 2,01. Tampak nak ya, ini adalah yang paling dekat dengan 2 ya. Nah, 2,01 ini nilainya berapa? Yaitu 5,01. Nah, ini nak ya, 5,01. Jadi, limit fx untuk x mendekati 2 dari kanan itu nilainya sama dengan 5,01 ya. Kemudian 5,01 ini boleh kita bulatkan, yaitu dia mendekati 5 ya. Tapi kalau misalkan ditanya limitnya nak ya, kalau ditanya limit kanannya, nilainya adalah 5,01 ya. Kemudian ini bisa kita bulatkan, yaitu mendekati 5. Dan limit fx untuk x mendekati 2 dari kiri. Fokus nak ya, x sama dengan 2 di sini kita dekatkan dari kiri. Nah, yang mendekati 2 adalah 1,99. Betul nak ya, ini mendekati 2. 1,99 nilainya berapa? 4,99 ya. Berarti nilai limitnya yaitu 4,99. Nah, 4,99 ini bisa kita bulatkan atau kita dekatkan menjadi 5 ya. Nah, perhatikan limit kanannya sama dengan 5. Limit kirinya sama dengan 5. Karena limit kanan sama dengan limit kiri yaitu sama dengan 5, maka limit fx untuk x mendekati 2-nya juga sama dengan 5. Pakai konsep yang ini tadi nak ya. Nah, jadi kalau limit kanan sama dengan limit kiri yaitu sama dengan L, maka limit fx-nya juga sama dengan L. Ini nak ya. Limit kanan sama dengan limit kirinya sama dengan 5, maka limit fx untuk x mendekati 2-nya sama dengan 5 ya. Semoga bisa dipahami nak ya. Bapak lanjutkan, perhatikan contoh 2. Perhatikan tabel berikut. Nah ini Bapak berikan tabel yang sama dengan yang tadi nak ya. Cuma isiannya ini agak berbeda. Yang atas ini adalah x-nya, yang bawah ini adalah fx-nya ya. Kemudian berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh nilai dari limit x mendekati minus 3 dari kanan. X sama dengan minus 3 itu ini nak ya. Kita dekatkan dari kanan. Kanan itu kan ini ya. Kita dekatkan. Nah, yang dekat dengan minus 3 adalah min 2,9. Betul nak ya? Dekat dengan minus 3. Min 2,9 nilainya berapa? Yaitu 5,01 ya. Nah, berarti nilai limitnya sama dengan 5,01. 5,01 ini kita bulatkan mendekati 5 ya. Dan limit fx untuk x mendekati min 3 dari kiri. Sekali lagi min 3 itu kan ini nak ya. Kita dekatkan dari kiri. Seret, yang paling dekat dengan min 3 adalah min 3,1 ya. Betul nak ya? Yang paling dekat dengan min 3 ya. Nilainya berapa? 2,01.
1. Nah, ini nak ya. Berarti sama dengan 2,01. 2,01 ini bisa kita bulatkan yaitu mendekati 2 ya. Perhatikan limit kanannya sama dengan 5, limit kirinya sama dengan 2. Karena limit kanannya tidak sama dengan limit kiri. Betul nak ya? Limit kanannya 5 tidak sama dengan limit kirinya yaitu sama dengan 2. 5 tidak sama dengan 2. Sekali lagi, karena limit kanannya tidak sama dengan limit kirinya, maka limit fx untuk x mendekati minus 3 itu tidak ada ya. Oke, jadi sekali lagi kalau limit kanan dan limit kirinya berbeda, maka langsung aja limitnya ini tidak ada ya. Oke, selanjutnya perhatikan contoh 3 nak. Diberikan grafik fungsi fx sebagai berikut. Nah, kalau tadi itu kan dalam bentuk tabel nak ya. Dalam bentuk tabel. Sekarang dalam bentuk grafik. Konsepnya tetap sama nak, konsepnya. Perhatikan berdasarkan grafik di atas dapat diperoleh nilai dari limit fx untuk x mendekati minus 2 dari kanan. Perhatikan kita cari dulu x sama dengan min 2 itu di mana nak? Ini nih ya. Ini ya, x sama dengan min 2. Perpotongannya di grafik ada di sini ya. Oke. Kita cari sekarang limit fx untuk x mendekati minus 2 dari kanan. Kita dekatkan dari kanan. Kanan itu kan ini nak ya, sebelah sini. Kita dekatkan mendekati x sama dengan minus 2. Kita dekatkan terus, kita ikutin grafiknya. Nah, yang paling dekat itu kan di sini, betul ya? Ini sudah dekat dengan minus 2 ya, sudah dekat dengan minus 2. Berapa nilainya? Yaitu 4. Nah, maka sama dengan 4 ya. Oke. Kemudian limit fx untuk x mendekati minus 2 dari kiri. Minus 2 ada di sini nak ya. Kita dekatkan dari kiri. Nah, kita dekatkan menuju ke minus 2. Nah, yang paling dekat itu yang sini ya. Betul ya, ini sudah mendekati minus 2. Berapa nilainya? 4. Maka limit fx untuk x mendekati minus 2 dari kiri sama dengan 4 ya. Kemudian perhatikan limit kanannya 4, limit kirinya juga 4. Karena limit kanan sama dengan limit kiri yaitu sama dengan 4, maka limit fx untuk x mendekati minus 2 itu sama dengan 4 ya. Jadi sekali lagi kalau limit kanan dan limit kirinya sama, berarti limitnya ini ada, yaitu sama dengan 4. Kemudian perhatikan contoh 4. Diberikan grafik fungsi fx berikut. Nah ini nak ya, grafik fungsi fx-nya. Nah, oh ya, bedanya itu gini nak, kalau ini kan penuh nak ya. Nah, kalau ini tuh bolong. Jadi artinya apa? Untuk x sama dengan 3 ini nilainya tidak ada. Tapi kalau ini untuk x sama dengan min 2 nilainya ada ya. Tapi nanti perlakuannya sama kok nak untuk mencari limit kanan dan limit kirinya ya. Nah, perhatikan berdasarkan grafik di atas dapat diperoleh nilai dari limit fx untuk x mendekati 3 dari kanan. X3 di sini nak ya. Garisnya nah di sini. Kita dekatkan dari kanan. Kanan itu kan sebelah sini ya. Kita ikutin grafiknya, kita dekatkan ke X sama dengan 3 seret. Nah, sudah dekat, maka nilainya di 1 ya. Maka sama dengan 1. Begitupun limit fx untuk X mendekati 3 dari kiri. X sama dengan 3 di sini. Kita dekatkan dari kiri nak ya. Kita ikutin grafiknya. Seret. Nah, ini nak ya. Yaitu nilainya sama dengan 1 ya. Oke. Perhatikan limit kanannya 1, limit kirinya juga 1. Karena limit kanan sama dengan limit kiri, yaitu sama dengan 1, maka limit fx untuk x mendekati 3, yaitu sama dengan 1 ya. Sekali lagi kalau limit kanan dan limit kirinya sama, berarti limitnya ya sama dengan 1. Jadi nah, intinya untuk mencari limit fx sama, artinya untuk mencari limit fx untuk x mendekati 3, maka kalian harus cari dulu limit kanan dan limit kirinya ya. Dipastikan dulu kalau limit kanan dan limit kirinya sama, maka hasilnya ya sama dengan 1. Tapi kalau limit kanan dan limit kirinya berbeda, berarti ini tidak ada ya. Oke, semoga bisa dipahami nggih.
Selanjutnya, Bapak lanjutkan contoh 5. Diberikan grafik fungsi fx berikut. Nah, ini grafiknya agak berbeda dengan yang tadi nak ya. Coba diperhatikan. Berdasarkan grafik di atas dapat diperoleh nilai dari limit fx untuk x mendekati min 1 dari kanan. X sama dengan min 1 itu ini nak ya. Nah, kita dekatkan dulu dari kanan. Kalau dari kanan berarti ngikutin sini nak. Dari sini grafiknya ya. Kita dekatkan ke X sama dengan min 1. Nah, straight. Ini yang paling dekat dengan X min 1 ya. Nilainya berapa? Nilainya minus setengah. Ini nak ya. Nah, kemudian limit Fx untuk X mendekati min 1 dari kiri. Kalau dari kiri berarti sebelah sini nak ya. Kita dekatkan ke X sama dengan min 1. Straight. Nah, betul ya. Ini yang paling dekat dengan X sama dengan min 1. Nilainya berapa? Nilainya 1. Maka dia sama dengan 1 ya. Nah, karena limit kanan, oh ya perhatikan ya, limit kanannya min setengah, limit kirinya 1. Karena limit kanan tidak sama dengan limit kiri, maka nilai limitnya tidak ada ya. Jadi sekali lagi limit fx untuk x mendekati min 1 itu tidak ada ya. Karena apa? Karena limit kanannya tidak sama dengan limit kiri. Ini limit kanannya tadi berapa? Min setengah, limit kirinya 1 ya. Oke. Jadi ini tidak ada nak ya nilai limitnya. Kemudian perhatikan contoh 6. Diberikan fungsi tangga fx berikut. Nah ini nak ya. Yang dimaksud fungsi tangga itu maksudnya itu gini nak. Ini tuh kayak ada dua tangga ya. Dalam artian itu seperti ini. Untuk X lebih dari 1, untuk X lebih dari 1, maka nanti X-nya dimasukkan ke sini ya. Sedangkan untuk X kurang dari 1, maka nanti X-nya dimasukkan ke sini. Dalam artian itu seperti ini. Misalkan X sama dengan 2 nak ya. X sama dengan 2 kan berarti kan X-nya lebih dari 1. Berarti kita masukkan ke sini ya. Nah, 2 min 2 kali 2. Min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Ditambah 2 sama dengan minus 2. Maka nilai fx-nya sama dengan minus 2. Kalau misalkan lagi x sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0 berarti kan x kurang dari sama dengan 1 nak ya. Berarti x sama dengan 0 kita masukkan yang bawah. Yaitu 0 kuadrat sama dengan 0 dikurangi 1 sama dengan minus 1. Jadi nilai fx-nya sama dengan minus 1. Itu yang dimaksud fungsi tangga. Jadi bergantung nilai x-nya nanti ya. Bisa dimasukkan yang atas, bisa dimasukkan yang bawah ya. Oke, selanjutnya berdasarkan fungsi di atas dapat diperoleh nilai dari limit fx untuk x mendekati 1 dari kanan nak ya. Perhatikan x mendekati 1. 1 itu kan perbatasan nak ya, 1 ya. Jadi bisa dimasukkan yang atas, bisa dimasukkan yang bawah. Coba perhatikan ini limit fx untuk x mendekati 1 dari kanan. Kalau dari kanan, maka yang kita pakai adalah x lebih besar dari 1. Karena kalau x lebih besar dari 1 berarti kan bagian yang kanan. Betul nak ya, kalau lebih dari 1 bagian yang kanan. Jadi kalau pendekatannya dari kanan, berarti sekali lagi pakai yang lebih dari 1 ya. Berarti 1 kita masukkan ke sini. Jadinya 2 min 2 dikali 1. Ini nak ya, 2 min 2 dikali x-nya 1. Min 2 kali 1 sama dengan min 2. Ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian limit fx untuk x mendekati 1 dari kiri. Kalau dari kiri berarti pakai yang kurang dari nak ya. Kalau kurang dari itu kan berarti ada di sebelah kirinya 1 ya. Oke, kita masukkan x-nya 1. Jadinya 1 kuadrat min 1. 1 kuadrat sama dengan 1, min 1 sama dengan 0 ya. Perhatikan limit kanannya 0, limit kirinya juga 0. Karena limit kanan sama dengan limit kiri yaitu sama dengan 0, maka limit fx untuk x mendekati 1 juga sama dengan 0 ya. Jadi sekali lagi untuk mencari nilainya ini nak, kalian harus ngecek dulu limit kanan dan limit kiri ya. Kalau dia nilainya sama, yaitu sama dengan 0, maka ini nilainya juga 0. Kalau nilainya berbeda, maka ini nilai limitnya tidak ada ya. Oke. Selanjutnya perhatikan contoh 7.
diberikan fungsi tangga fx berikut. Nah ini nak ya. Jadi untuk x lebih besar sama dengan 2, kita pakai yang atas. Kalau x kurang dari 2, kita pakai yang bawah ya. Kemudian berdasarkan fungsi di atas, dapat diperoleh nilai dari limit fx untuk x mendekati 2 dari kanan. Fokus nak ya. Limit fx untuk x mendekati 2 dari kanan. Kalau dari kanan berarti kita pakai yang x lebih dari 2. Berarti kita masukkan ke sini nak ya. Nah, kebetulan ini nilainya langsung sama dengan 2 ya. Berarti langsung kita tulis aja di sini ya. Kemudian limit fx untuk x mendekati 2 dari kiri. Mendekati 2 dari kiri berarti kita pakai yang kurang dari 2. Pakai yang kurang dari ya. Kita masukkan ke sini. X-nya dimasukkan 2. 2 min 1 per 2. Ini nak ya. Nah, 2 min 1 sama dengan 1. Dibagi 2 sama dengan 1 per 2. Perhatikan limit kanannya sama dengan 2. Limit kirinya sama dengan setengah. Karena limit kanan tidak sama dengan limit kiri, maka limit fx untuk x mendekati 2-nya tidak ada ya. Oke, karena ini tidak sama dengan ya. Kemudian perhatikan contoh 8 nak. Diberikan fungsi tangga fx berikut. Nah ini nak ya. Ini agak sedikit berbeda. Jadi untuk x sama dengan 3, maka nilainya langsung minus 2. Tapi untuk x yang lain, nah nilainya ini ya. Jadi sekali lagi ini khusus untuk x sama dengan 3. Kalau x lain 3, yaitu x yang lain, pakai yang ini ya. Oke. Kemudian berdasarkan fungsi di atas, dapat diperoleh nilai dari limit fx untuk x mendekati 3 dari kanan. Perhatikan nak ya. Fokus x mendekati 3. Kalau x mendekati 3 artinya itu x tidak sama dengan 3. Berarti kita tidak memakai yang ini nak ya. Karena sekali lagi ini hanya khusus untuk x sama dengan 3. Sedangkan ini x mendekati 3. X mendekati 3 artinya x tidak sama dengan 3. Betul nak ya? Cuma mendekati 3. Berarti pakai yang ini ya. Berarti 3 kita masukkan ke sini. 3 dikali 3 tambah 1. Ini ya. 3 dikali 3 tambah 1. Oh ini mohon maaf nak ya. Ini harusnya 3 plus 2 nak ya. Ini diganti 3x plus 2 ya. Yaitu 3 kali 3. X-nya 3 nak ya. Nah ngikutin ini. 3 kali 3 plus 2. 3 kali 3 9. Ditambah 2 sama dengan 11 ya. Kemudian limit fx untuk x mendekati 3 dari kiri. Sekali lagi x mendekati 3. Artinya x tidak sama dengan 3. Berarti bukan ini nak ya yang dipakai. Tapi yang ini ya. Oke kita masukkan x-nya 3. 3 kali 3 9. Ditambah 2 sama dengan 11. Sekali lagi mohon maaf nak ya. Ini diganti plus 2 ya. Sama dengan 11 ya. Oke. Perhatikan limit kanannya 11. Limit kirinya juga 11. Karena limit kanan sama dengan limit kiri yaitu sama dengan 11, maka nilai limitnya sama dengan 11 ya. Oke, semoga bisa dipahami nak ya. Jadi kalau misalkan soalnya seperti ini, baik limit kanan maupun limit kiri sama-sama dimasukkan ke yang x yang lain ini ya. Oke, dimasukkan ke sini. Soalnya kalau ini hanya khusus untuk x sama dengan 3 ya. Kemudian contoh yang terakhir nak ya, yaitu contoh 9. Diberikan fungsi tangga fx berikut. Nah, ini nak ya, fx yaitu nilainya min 2 untuk x kurang dari min 1. Dan nilainya 3x plus c untuk x lebih dari min 1. Nah, perhatikan nak ya, di sini masih ada 3x plus c. C-nya ini kita belum tahu. Nah, C-nya ini kita belum tahu, jadi masih ada kurangnya di sini ya. Oke, kemudian apabila nilai dari limit fx untuk x mendekati min 1 itu ada. Nah, perhatikan nak ya. Jadi nilai limitnya itu ada. Maka dapat diperoleh nilai c-nya yaitu, sekali lagi, kalau nilai limitnya itu ada, maka limit kanannya sama dengan limit kiri. Betul nak ya? Tadi konsepnya seperti itu ya.
Jadi kalau nilai limitnya ada, maka limit kanan sama dengan limit kiri. Limit fx untuk x mendekati min 1 dari kanan. Mendekati min 1 dari kanan, maka kita pilih yaitu x lebih dari sama dengan min 1. Kita pakai yang lebih dari nak ya, karena dari kanan ya. Berarti min 1-nya dimasukkan sini. Yaitu 3 dikali min 1 plus c. Plus c-nya tetap nak ya. Nah, sama dengan limit fx untuk x mendekati min 1 dari kiri. Kalau min 1 dari kiri nak, berarti kita pakai kurang dari min 1. Berarti ini nak ya, minus 2 ya. Oke. Kemudian untuk mencari c-nya tinggal pindah-pindah ruas. Perhatikan nak ya, 3 dikali min 1 sama dengan minus 3. Minus 3 pindah ruas jadi plus 3. Plus 3 minus 2 sama dengan 1. Maka kita peroleh C-nya sama dengan 1 ya. Oke. Jadi sekali lagi nak ya, kalau misalkan nilai limitnya ini ada, maka limit kanan sama dengan limit kiri. Tinggal kita jalankan, langsung kita peroleh C-nya sama dengan 1 ya. Oke, semoga bisa dipahami nak nggih. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar nak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.